Hey, berjumpa lagi. Halo Bapak Guru hebat semuanya. Salam bahagia Bapak Guru hebat. Sini kembali lagi bersama saya Putuari Permana. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Baik, di sini saya akan mencoba untuk membuat sebuah vlog tentang koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Untuk itu, mari Bapak Ibu semua kita simak videonya. Baik, ada sebuah pertanyaan di modul 2.1 koneksi antar materi ini. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan sebuah pendekatan pengajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan kemampuan individu siswa dalam kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap siswa dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, guru menyesuaikan konten, proses, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan murid yang beragam. Selanjutnya adalah implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, guru harus memenuhi kebutuhan belajar dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, selanjutnya adalah kebutuhan belajar murid. Di kebutuhan belajar murid ini, yang pertama ada kesehatan belajar murid, yang kedua minat murid, dan yang ketiga profil belajar murid. Di selanjutnya adalah strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ada tiga, yang pertama ada konten, yang kedua ada proses, dan yang ketiga ada program. Baik, selanjutnya konten strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman, minat, dan atau profil belajar siswa. Misalnya memberikan teks bacaan, materi, dan berbagai variasi bentuk. Selanjutnya, proses. Di bidang proses, dalam strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi, metode pengajaran yang diberikan bersikap beragam dan bebas, seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, atau proyek kolaboratif, dan lain-lain. Disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Baik, selanjutnya di produk. Produk ini yang terakhir dalam strategi penerapan pembelajaran. Nah, pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian siswa diberikan kebebasan untuk menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan seperti membuat PowerPoint, tulisan esai, infografis, poster, video, atau bentuk bebas lainnya. Nah, itu. Jadi ada tiga hal tadi. Nah, kemudian selanjutnya ada pertanyaan yang kedua. Di pertanyaan kedua ini, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Baik, menjawab pertanyaan kedua, seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama yaitu dengan memperhatikan perbedaan individu. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap siswa belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Kemudian yang kedua, siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih, sementara siswa yang membutuhkan bantuan tambahan dapat mendapatkan dukungan yang sesuai. Kemudian yang ketiga, selain itu, dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa, pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Nah, kaitan antar modul yang pertama yaitu modul 2.1 dengan modul 1.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua yaitu modul 2.1 dengan modul 1.2. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah kemerdekaan belajar. Yang ketiga, modul 2.1 dengan modul 1.3. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, modul 2.1 dengan modul 1.4 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Baik Bapak Ibu, kita sudah berada di sesi terakhir. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah menyaksikan video saya. Itu tadi video vlog koneksi antar materi pada modul 2.1. Baik, saya mohon maaf apabila terdapat bahasa yang tidak enak, tampilan yang kurang nyaman, dan lain sebagainya. Akhir kata, salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan, bergerak.